Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Zivi yang sudah perform dengan musiknya Alhamdulillah. Masya Allah, bukan Masya cuma Allah. lagunya yang enak, Iya. vokalisnya juga ganteng. Masya Allah. Bersyukur. Tapi ngomong-ngomong tentang mengucapkan Alhamdulillah itu sebenarnya dibilang susah, iya. Dibilang gampang juga iya Ustadz Dan ya. apakah ia masuk dalam Iya. kategori syukur? Nah itu Sekedar gimana? mengucapkan Alhamdulillah. Nah, ada beberapa pengertian. Yang Iya. pertama dari Ibnu Taimiyah. Asyukru yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawarihu wal hamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur itu kekuatan yang ada dalam hati, Ya. diucapkan oleh mulut, dan harus ada action, wujud dari syukur itu. Walhamdu la yakunu, kalau sekedar mengucapkan alhamdu itu bukan syukur, tetapi sekedar ucapan lisan. Nah action untuk mengucapkan Alhamdulillah dan syukur itu seperti apa di antara Nah, itu Ustadz? ada pengertian dari Ibnu Al-Jauzi yang lebih mendalam lagi. Ya. As-sana'u 'ala ni'am wa mahabbatuhu wal amalu bi ta'atihi. Kau lihat nikmat Allah yang telah kau rasakan. Ya. Setelah kau rasakan, kau pertimbangkan mahabbatuhu, bagaimana mencintai Allah atas nikmat yang telah diberikan, dan wal amalu bi ta'atihi, tutup dengan ketaatan. Nah, syukur itu adalah taat. Maka tanda melampiaskan rasa syukur kepada Tuhan adalah kepada Allah adalah dengan kita taat dalam ibadah, Ya. menjaga hati, perbuatan agar selalu berada di jalan-jalannya Allah. Iya, padahal kalau kita tahu bahwa selama ini orang identik mengucapkan syukur, alhamdulillah ketika dia mendapatkan rezeki Iya. yang berbau materi. Namun dia lupa ketika sesungguhnya ketika dia mendapatkan musibah atau sakit, dia lupa bahwa sesungguhnya adalah ujian yang harus disyukuri begitu ya Ustaz ya. Rabbana ma khalaqta hada batila. Setiap apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu musibah, kesenangan ataupun penderitaan, itu harusnya disyukuri karena ada hikmah di balik semua itu. Nah, seperti yang tadi disampaikan Ustadz Riza di segmen 1 tadi, kenapa sih kita itu sulit bersyukur, sulit Ya. berterima kasih, sulit ikhlas? Itu diantaranya adalah penyakit yang selama ini kita rasakan itu membanding-bandingkan dengan Betul. orang lain. Itu kayaknya susah sekali untuk dihilangkan. Itu gimana itu Ustadz ya? Hampir semua orang seperti itu loh. Iya Ustadz ya. Hampir semua Ustadz orang punya berkaca. lesung pipit, saya punya cuma satu nih. Nah ini membanding-bandingkan nih. Semua orang selalu merasa seperti itu. Ya. Melihat hijaunya taman orang lain itu lebih menarik Rumput tetangga lebih hijau. daripada rumput kita ya. Iya. Padahal membanding-bandingkan itu salah satu penyakit yang membuat kita sulit bersyukur. Karena yang namanya anugerah dari Allah, kita harus belajar kepada doa Nabi Sulaiman. Seperti apa, Ustadz? Rabbi auzi'ni An an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Berikan aku sebuah ilham untuk pandai mensyukuri nikmat yang sudah ada. Tuh. Masya Nikmat yang sudah ada syukuri dululah. Iya, iya. Apa yang kita punya, apa yang sudah kita rasakan, apa yang kita dapat, itu yang disyukuri tanpa harus melihat kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Nah, tema kita pada kesempatan sore hari ini Ustadz, bersyukur dan ikhlas. Mengapa sulit? Nah, kalau bersyukur oke lah, kita mungkin bisa mengaplikasikan dan bisa mempraktekkan. Namun ikhlas ini Ustadz, yang kadang agak sulit ketika yaudah biarin deh, gue ikhlas. Tapi ini sebenarnya kesel. Ini gimana dengan fenomena seperti ini Ustadz? Iya, jadi nikmat yang berat yang ada dalam hidup kita itu yang harus disikapi itu adalah syukur dan sabar. Dan ikhlas itu berkaitan dengan sabar. Diuji dengan penderitaan, saya ingin keluar dari mulut kita itu alhamdulillah. Bukan innalillah. Bukan mengeluh, tapi kamu sedang diuji loh, terpuruk. Tapi kenapa kamu mengucapkan alhamdulillah? Karena dia tahu, belajar kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ketika dia berdoa, ya Rob, dan keinginannya itu dikabulkan, dia bersyukur dan itu baik. Tapi ketika dia berdoa dan doanya tidak dikabulkan, dia lebih bersyukur. Karena apa? Yang pertama pilihannya, yang kedua pilihan Allah. Sedangkan pilihan Allah itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada pilihannya. Nah ini makna dari ikhlas. Masya Allah. Sebenarnya sesuatu yang belum kita inginkan, Ya. yang kita harapkan, tetapi tidak tercapai, itu harusnya lebih bersyukur. Bukan gagal. Ya. Abang pengen sesuatu tahun ini, tapi tahun ini nggak Allah kasih, bukan gagal. Ya. Tetapi itu yang terbaik sebab Allah tahu apa yang
terbaik buat kita. Bisa jadi apa yang keburukan bagi kita itu justru kebaikan Betul. dari Allah. Nah, Iya. kalau kita belajar dari Nabi kita, Nabi Ayub alaihissalam, Masya Allah. yang Masya Allah ujiannya luar biasa sekali. Ini bagaimana kita bisa mengambil ibroh atau bisa mengambil pelajaran dari Nabi Ayub dengan ujian yang luar biasa itu? Ustaz? Pertama adalah energi sabar ya. Ya. Tadi saya sudah mengatakan ajab li amril mu'min innahu amrahu khalau khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Jadi sabar itu menakjubkan kalau kita betul-betul dipraktekkan. Nabi Ayub luar biasa. Sabar sampai ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anaknya, tapi tetap sabar. Kenapa? Ia yakin pada surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, sakitnya parah, tapi justru itu baik menurut Allah. Masya Allah. Nah pemirsa dan juga Ustadz Riza, kita akan mendengarkan tausiah juga. Kalau tadi di segmen 1 Ustadz Riza telah menyampaikan bagaimana sesungguhnya kenapa sih kita itu akhirnya sulit bersyukur. Nah akan dilengkapi lebih dalam lagi oleh Ustazah Bunda Yati Priyati. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat Neng? Semangat ya. Bapak apa calon bapak ini? Oh campuran ya. Yang calon bapak mana, yang bapak mana, sehat semua Pak? Alhamdulillah. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa kajian sore hari TV One Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah. Adik-adik calon ibu, ada juga ibu di sini. Masya Allah kelihatan wajah-wajah para syukriyah. Perempuan-perempuan yang bersyukur, bapak-bapak yang istiqomah, yang wajahnya ikhlas, diperlakukan kayak gimana kek, ya Pak, ikhlas dan syukur sabar. Baik, bismillah. Kali ini Bapak Ibu saya mau ngasih tips supaya hidup jangan oleng. Ngerti oleng? Oleng, nih Neng, banyak sekarang orang jalan muka glowing, jalannya miring. Karena tak tahan menahan beban kehidupan. Bersama-sama yuk kita cari bagaimana kita bisa mendapatkan booster nyaman dalam menjalani kehidupan. Karena manusia diuji berdasarkan levelnya nih. Yang belum nikah diuji dengan ekspektasi nikah, betul? Yang udah nikah rasanya Masya Allah gurih nikah ya Bu. Kadang asem, kadang manis ya Bu, kadang pahit, demikianlah kehidupan. Begitu pula dengan Bapak sekalian. Karena Allah sadarkan kita ini hidup dengan berbagai masalah. Dengan masalah itu hidup kita menjadi indah. Cuma orang yang beriman nih dikasih tipsnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat aja nih kalimatnya, SSI. Apa? Niscaya jalan kagak oleng. Apa yang pertama? Yang pertama ketika kita ingin lancar kehidupan kita, tetap berada di atas istiqomah ketika riak dan gelombang kehidupan silih berganti. Yang pertama modalnya sabar. Nih yang udah jadi ibu Masya Allah Alhamdulillah Bu. Bu, makanya ibu-ibu beda sama yang masih gadis, yang ibu Pak, alisnya udah agak turun. Udah banyak kesabaran Pak, yang masih gadis Masya Allah masih antep tuh alis di depan alisnya ya. Bapak juga begitu, kenapa? Sabar ini adalah perjalanan hidupnya para Nabiullah. Dari semenjak Nabi Adam sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berjalan di atas kesabaran. Sabar ini adalah perhiasannya para wali. Dan sabar ini adalah gaya hidupnya kaum muslimin dan muslimat. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan modal buat kita. Karena banyak kita ngomong kayak gini, sabar ada batasnya Bang. Sampai kapan kita bersabar? Mahasiswa juga diuji mesti sabar. Sampai kapan sabarnya? Apakah setelah selesai skripsi? Apakah setelah selesai ujian menghadap dosen? Ternyata babak berikutnya kita disuguhkan lagi kehidupan dan diuji kita dengan kesabaran. Maka kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu.
Allah manggil dengan begitu indah kalimatnya. Apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 153? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Bapak, Ibu pemirsa, kenapa di Al-Quran kalimat sabar selalu digandeng dengan kalimat sholat? Kenapa? Karena orang-orang yang bisa bersabar insya Allah sholatnya benar. Orang-orang yang sholatnya benar insya Allah hidupnya akan selalu berhiaskan kesabaran. Karena sabar itu sejatinya adalah bukan satu sikap kepasrahan, bukan pula sikap nerima, bukan pula sikap terserah, tetapi sabar adalah sebuah energi jiwa yang selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan setiap langkahnya selalu penuh pertimbangan. Maka berbeda orang-orang yang sabar itu hasil pekerjaannya. Kenapa? Karena yakin di balik ujian yang disuguhkan. Sabar itu kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Ada 3 ibu bapak, 3 nih. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Nih kita lagi puasa nih. Masya Allah kalau kita keluar lihat makanan enak-enak banget ya Allah. Tapi sabar, bapak juga Masya Allah lihat istri pak mau keluar ya Allah. Biasanya mah kalau siang gak ada pantangan ya pak. Tapi sabar walaupun halal. Karena kita sedang menjalankan perintah Allah. Semuanya dijalankan dengan kesabaran. Yang kedua, sabar di dalam menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau taat kita mampu bersabar, begitupun dengan apa yang dilarang oleh Allah. Nih yang muda-muda Masya Allah. Ya, bukan kagak senang lihat orang-orang yang cakep, pemuda-pemuda tampan. Yang tampan bukan tidak senang lihat yang cantik-cantik, tapi bersabar jika datang pada waktunya semua akan terasa indah. Ketika semuanya sudah halal, bukan hanya nikmat untuk dipandang, tapi apapun yang Anda lakukan terserah Anda. Inilah indahnya agama. Dan yang terakhir adalah kata Imam Ghazali, sabar ketika ditimpa musibah dan kesulitan. Mungkin di antara kita punya catatan kepedihan dalam hidup, seakan-akan dunia mau kiamat. Tapi apabila kita sadar sesungguhnya di balik ujian banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Saat itu hati berkata, alladzina amanu idza asabathum musibah. Jawab semua, qalu innalillahi. Jangankan dia, bahkan apa? Nyawa saya juga kalau Allah mau bisa diambil. Karena kalimat innalillahi adalah menandakan ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Menandakan keterbatasan kita sebagai manusia. Semoga Ramadan ini mendidik besar kesabaran kita. Dan nanti kita menjadi alumni-alumni Ramadan yang siap menjalani kehidupan dengan penuh optimisme dan semangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yati Priyati yang telah melengkapi di segmen kedua ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu bersabar, ikhlas itu kenapa kita sulit. Nah, seperti yang tadi yang disampaikan oleh guru kita tadi Bunda Yati, ketika kita memiliki rasa syukur, kelebihannya adalah kita menerima apa yang ada di dalam diri kita sehingga hilang sudah ketika kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, pemirsa, di segmen ketiga, 4 dan juga 5 nanti kita akan elaborasi tema yang menarik ini dengan sesi tanya jawab bersama jamaah. Namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.